Oke, kita berjumpa lagi di channel Yuleka HT Channel. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin kita buat, yaitu membuat aplikasi toko buku ya. Oke, kita lanjutkan untuk pemasukan buku. Oke, langsung saja kita mulai saja ke data buku. Nah, kita tambahkan tombol untuk pasok buku ya, biar kita mudah mengambil ID buku. Langsung saja diikuti. Kita kasih title pasok buku. Input pemasukan, input underscore pemasukan. Kita kasih button info. Nah, ini sudah. Kita kecilkan lagi. Yes. Untuk ambil ID-nya kita tambahkan di sini sama seperti ini. Dan ID buku. Oh, maaf, terlalu kepanjangan ya. Sampai di sini. Waktu aku Bu aku atus. Oke, kita tambahkan lagi link untuk input pemasukan ya. Input underscore pemasukan. Yo kalian yo. Cukup Ainun. Tambahkan file input underscore pemasukan .php. Buke. Kita copy, tambah pegawai. Kita copy ya, pastikan saja. Saya close dulu, saya buka kembali. Input pemasukan buku. Nah, di sini. Nah, ini nanti ya, input pemasukan buku. Nah, ini nanti kita updatekan bukunya apa. Kita ambil variabel bukunya. Maaf, variabel ID buku ya. Variabel ID buku. Get ID underscore buku. Panjang iwa bayar rasane kok kemri pepe ini balibur apa maksudnya nih balibur iya tempat sabun ini pasaran tempat sabun
variabel koneksi, lalu tambahkan query db buku where id underscore buku variabel id underscore buku, variabel data buku pakai vet array ya. Kita ganti placeholder dengan value. Di buku, di salah ya, di buku, data buku ya maksudnya. Kita perlihatkan judulnya nah Laravel udah, kita kasih read only. Nah, lalu kita kasih untuk pemilihan distributornya, pilih distributor, kita pakai select ya. ID distributor. Kenapa ID distributor? Nah, di sini coba Anda lihat tabel pasok ya. Tabel pasok strukturnya di sini ada ID pasok, ID distributor, ID buku. Nah, nanti kita ambil ID bukunya lalu ID distributor ya. Option. Kita pakai perulangan lagi. Kita ambil query untuk distributor maksudnya. SQL query kita tampilkan semuanya ya. Kita gunakan while untuk perulangannya. While. Nah, ini scriptnya. Kita ulangi untuk optionnya. Nah, kita tutup di sini. Variabel data disk maksudnya data distributor dengan SQL underscore vet array. Variabel keydisk. Kita perlihatkan di sini. Echo variabel data disk. Kita perlihatkan nama distributor ya, nama underscore distributor. Kita refresh. Nah, udah benar ya. Anda lihat di distributor ada 3 orang, Steve Lekaute, Zanalote, Jamil Anwar. Oke. Di sini kita edit, kita tambahkan di sini value-nya kita ambil tadi yaitu ID distributor echo variabel dedis ID underscore distributor, tambahkan biar lebih cantik tampilnya kelas form control face sini ya. Nah, benar. Kita hapus saja yang di sini, bukan di sini tempatnya. Di sini ya, di selectnya. Nah, pilih distributor, lalu kita tampilkan stok awal dari buku tersebut. Kita tampilkan di sini stok
awal buku. Nah, placeholder kita ubah value PHP itu variabel di buku stok, kita kasih read only saja. Coba kita refresh. Stop. Nah, kesalahan ya. Nah, ID-nya tadi kita kan dari sini dulu ya. Nah, jika tidak dari situ, coba langsung kita ketikkan input underscore masukkan dengan ID buku sama dengan kosong. Nah, seharusnya kan tidak bisa. Nah, kita tambahkan dulu. Jika logikanya seperti ini, jika ID dari data buku tersebut tidak ada, maka akan redirect ke halaman buku, data buku ya. Kita tambahkan di input masukkan. Kita tambahkan logikanya. If kita menggunakan if jika variabel underscore get ID buku sama dengan kosong, kita redirect ke halaman header location menu sama dengan data underscore buku. Nah, ini kan kosong, coba kita refresh lagi. Sebentar. Nah, di sini kurang ya sama dengannya. Coba kita refresh lagi. Nah, seperti itu. Jadi jika ia ingin menginputkan pemasukan buku, maka ia harus memilih bukunya terlebih dahulu, menuju ke sini data buku, lalu klik pasok. Nah, ID bukunya 2 ya. Kode igniter, stok awalnya ada 64. Lalu kita inputkan, tambahkan jumlah pemasukan. Sini. Jumlah Kita hitung. jumlah teks, kita kasih number saja. Dani, Dan. Placeholder jumlah pemasukan. Kita hapus read only-nya ya. Jumlah pemasukan. Nah, ini harus number atau angka ya. Jumlah lalu kita tampilkan tanggal kita. Nah, tanggal ini yaitu tanggal pada ia memasukkan buku, menginputkan pemasukan buku. Jadi kita tampilkan untuk pada tanggal hari tersebut ya. Name, kita kasih tanggal. Kita kasih teks saja. Kita tambahkan read only. Placeholder kita hapus, kita ganti dengan value. Kita refresh sebentar. Date.
kita kasih petik ya, coba. Nah, 15. Sekarang tanggal 15 bulan 2 2017. Nah, oke. Karena ini kita kasih dengan tipe teks. Nah, di sini tanggal kita kasih varchar ya. Kalau mungkin milik Anda masih date. Nah, karena kemarin kita membuatnya dengan tipe data date, boleh Anda ganti sekarang biar nanti tidak error. Nah, karena punya saya sudah saya ganti ya dengan varchar. Di sini lainnya 16. Silakan diganti ya. Nah, udah. Di sini kita hapus semuanya saja untuk variabel penampung datanya. Kita deklarasikan variabel lagi. Deklarasikan variabel, di sini ada jumlah. Kita ambil pertama ID distributor ya. ID underscore distributor dengan post ID underscore distributor jumlah pastikan sama dengan tadi ya, input tipe. Nah, tipe name-nya ya samakan dengan name-nya, lalu tanggal post tanggal. Nah, sekarang kita tambahkan ke tabel pasok ya. Pasok di yang pertama ID distributor, ID buku, kemudian ada jumlah ya, maaf. Kemudian ada tanggal. Kita urutkan variabel ID underscore distributor, ID underscore buku. Nah, ID buku kita ambil variabel ini ya, ID underscore buku. Nah, kita ambil dari yang paling atas. Lalu ada jumlah dan tanggal. Sore nela. Ya. Wah, masa fotonya no kayak awal. Passwordnya mana? Hah? Password. Telur 56. Berhasil Wah, input. bisa. Coba kita refresh. 7 simpan, berhasil input. Nah, data, nah salah ya ini. Kita redirect ke halaman data buku saja. Kita cek dulu apakah benar tadi query-nya. Oh, masih data tabel pasok masih kurang ya, ada yang kurang. Variable query. Nah, ini ada yang salah ya di sini. Nah, coba kita save, kita ulangi dari buku kode editor, kita tambah 7, save, coba. Oke, coba kita refresh. Tadi 7 ya. Karena 7 ya, udah benar ya. Oke. Tanggalnya juga sudah. Ingat tadi kita setting varchar ya. Nah, tadi kan kita menambahkan 7. Awalnya ini kan 64.
seharusnya kan bertambah. Nah, sekarang kita kasih lagi fungsinya menggunakan dua query. Caranya seperti ini. Yang pertama MySQL query dan yang kedua kita tambahkan lagi MySQL query sama ya. Nah, untuk update stoknya kan harusnya langsung bertambah secara otomatis. Nah, oke. Kita deklarasikan variabel stock update. Yaitu variabel jumlah. Lalu kita tambahkan dengan stok awalnya. Kita pakai dari variabel data buku ya. Di buku kita ambil di situ stok. Variabel jumlah kita tambahkan dengan stok dari buku tersebut. Nah, seperti itu. Di sini kita kasih fungsinya, query-nya update tabel buku, set stok variabel stock update ya. Ini stock update where id buku sama dengan variabel id underscore buku. Nah, coba kita jalankan terus dulu. Ingat ya, saya pilih kode igniter. Di sini stoknya ada 64. Coba masuk 64 kita tambahkan 10 74 ya, simpan. Oke. Nah, di sini stok 74 berhasil. Dan di sini coba tadi kita inputkan 10 di tabel pasok juga harus bertambah datanya. Nah, sudah benar ya, 10 jumlah 10 ya tadi. Nah, sekarang kita tampilkan data pemasukannya. Data pemasukan ya. Sini. Indeks, coba kita lihat data pemasukan. Di sini menunya data pemasukan kita rubah saja menjadi riwayat pemasukan ya. Riwayat pemasukan. Nah, data pemasukan. Ref, nah di sini kita rubah data underscore pemasukan. Coba. Data pemasukan masih kosong. Nah, kita kasih lagi new file data underscore pemasukan .php. Kita copy saja dari data pegawai biar cepat. Data pemasukan. Kita edit dari awal. Kita close dulu, saya close dulu ya. Ya, beda kan tadi ini semua putih semua. Saya rubah riwayat pemasukan buku. Tabel pasok. Nah, tambah data kita hapus saja. Oh, ini jumlah ya, yang atasnya. Tadi ada nama distributor. Lalu ada judul buku. Jumlah masukannya. Lalu ada tanggal. Opsi kita kasih hanya hapus saja. Kalau edit tidak usah ya. Karena ini menampilkan riwayat masukan. Kita refresh. Nah, udah. Di sini kita ganti query-nya. TB pasok ya.
Nah, nanti kita berdasarkan nama distributor ya. TV Paso. Kita refresh. Sebentar. Di sini. Nama kita tampilkan nama distributornya. Lalu kita tampilkan judul. Setelah judul ada jumlah dan tanggal. Status ini kita harus refresh. Nah, nama distributor dan judul buku kenapa tidak tampil? Karena di sini kita kan adanya ID ya. Nanti kita pakai yang namanya inner join. Nah, sekarang kita buat fungsi hapusnya dulu. Hapus. Anda yakin akan menghapus? Anda akan menghapusnya. Hapus pasok ID pasok sama dengan ID underscore pasok. Di sini kita buat hapusnya. Copy. Hapus underscore pasok ya. Pasok ID pasok. Delete from TV pasok. Where berdasarkan ID pasok. Pasok. Untuk data pasok. Data masukan ya. Data masukan. Nah, coba kita refresh. Saya hapus ini ya. Nah, sekarang kita tampilkan nama distributor dan judul buku. Coba kita cek dulu di sini. Klik toko buku 1 ya. SQL. Nah, kita belajar inner join. Select TB buku. Titik bintang. Tabel distributor titik bintang. Koma, kemudian tabel pasok titik bintang. Lalu milih dari tabel pasok ya. TB underscore pasok. Nah, sekarang inner join-nya. Inner join tabel distributor on tabel distributor.id distributor sama dengan tabel pasok.id distributor. Lagi ya, tabel buku. Nah, sekarang tabel buku. Tabel distributor on tabel buku ya. Tabel buku on tabel buku .id buku sama dengan tabel pasok .id buku. Coba kita lihat, kirim. Sedang proses. Nah, sudah berhasil ya. Tadi kan di tabel pasok ada satu data. Ini kita copy semuanya. Copy. Kita paste di data pemasukan. Kita ganti semua query di sini. Paste. Nah, kalau yang pencarian, kalau yang di sini kita edit sampai di sini. Paste. Nah, di sini juga paste. Save. Coba kita refresh. Nah, Siti Yulika HT kode ngiter 10 jumlah 10-nya. Oke. Harian. Nah, kita tambahkan data pasukan ya. Coba kita masukkan 74 tambah 30 udah berapa? 104. Oke. Coba 104 ya, benar. Lihat pemasukan. Di sini ada 30 ya. Tadi Siti Yulika HT, coba kita
Kita pilih distributor lain. 6, 99 tambah 6. Pilih distributor Jamilul Anwar, simpan. Coba riwayat masukkan Jamilul Anwar, Laravel, jumlah 6. Coba kita lihat 99 ditambah 6 ada 105. Nah, sudah benar. Sekarang kita coba pencarian kita. Saya ingin menampilkan jam tadi Jamilul Anwar ya. Coba. Nah, Jamilul Anwar. Nah, kalau saya cari berdasarkan buku, coba kode emitter. Nah, tidak ada karena di sini ya belum kita tambahkan maaf di sini where nama distributor like. Nah, kita tambahkan or artinya atau berdasarkan judul buku like. Kita tambahkan send, kemudian variabel inputan. Nah, refresh. Coba code ya, ini berdasarkan bukunya. Cari. Nah, emitter. Nah, ini kan hasil pencariannya ada 2. Coba kita tambahkan di sini tombol refresh untuk menampilkan semua data ya. Oh, di sini. Tangan gue. Coba. Refresh. Jam. Refresh. Nah, edit plus button btn sm. Saya pakai button primary. Refresh atau tampil all data. Nah, itu ya. Untuk pemasukan sudah ya. Nah, di sini nanti kita tambahkan. Boleh ditambahkan sekarang juga boleh langsung. Samaan. Copy saja. Data distributor. Samakan ya. Data distributor berarti di sini data underscore distributor. Data pegawai. Data underscore pegawai. Lalu data buku ya. Data buku. Data underscore buku. Nah, coba saya cari jam. Refresh atau tampil all data. Nah, itu fungsinya. Di buku juga sudah ada. Distributor ada. Di sini namanya juga sudah ada. Nah, itu tutorial kali ini ya, semoga bermanfaat. Kemudian tutorial yang akan datang kita akan membuat statistik data di home dari admin di sini ya. Oke, terima kasih, atau kita namakan dashboardnya saja. Terima kasih untuk yang tutorial ini, semoga bermanfaat.